Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma salatu wa salamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shatiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam pertemuan kita di pagi yang cerah ini. Semoga kita niati dengan thalabul ilmi, khususnya ilmu hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus niat i'tikaf di masjid ini. Semoga langkah kita ke sini langkah thalabul ilmi, langkah jihad fisabilillah, dan menambah berkah dari Allah SWT memberkahi kehidupan kita semua, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini Kitabu Fadhailis Sahabah, kitab tentang keistimewaan atau keutamaan para sahabat Rasul. Sahabat itu dah murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang hidup bersama Rasul, beriman kepadanya, itulah sahabat. Sehingga Abu Lahab pamannya tidak termasuk sahabat. Karena apa? Karena tidak beriman. Ya. Babun min fadhaili Abi Bakrin As-Siddiq. Jadi bab tentang sebagian saja keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Abu Bakar sendiri. Abu Bakar ini berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa ana fil ghar, dan saat itu saya berada di dalam gua. Ghar itu adalah gua. Gharu Hira, gua Hira, ada gharu Thaur, Jabal Tur itu ya. Ini tentu gua Thur ini ya. Ya bukan gua Hira. Apa bedanya dengan Kahfun? Al-Kahfu itu gua juga. Yang di surat ke-18 itu Al-Kahfu itu gua juga ya. Ternyata bedanya ya, kalau Kahfun itu berarti gua yang besar-besar, yang lebar. Sementara ghor itu gua-gua yang sempit. Ini untuk Rasul dan Abu Bakar sudah ngepres ya. Gua Hira itu malah hanya satu orang karena kecil. Nah yang besar itu namanya Kahfun, Al-Kahfu itu ya. Wa ana fil ghar, maksudnya Gua Thur itu sebelah tenggaranya Masjidil Haram, kira-kira sekitar ya 2-3 kilo dari Masjidil Haram ya. Tapi muter jalannya ya bisa sampai 4 kilo barangkali ya.
yang di sana ada terminal untuk mengambil air zam-zam dalam jumlah besar itu di sana. Ya. Jadi kalau pakai mobil misalnya itu ambil zam-zam itu melewati Gua Thur itu ya. Kan sebelum Gua Thur ya. Kalau yang ya kecil-kecilan jerigen itu ya di Mekah sendiri bisa ya, ada tempat sendiri yang dekat Marwah itu ada untuk mengambil itu ya. Kalau yang botol-botol ya di sekitar Masjidil Haram di luar aja ada ini ya. Lau anna ahadum nadhara tahta qadamai la absarana. Jadi dia berkata kepada Nabi ketika berada di Gua Thur itu ya. Sungguh kalau seandainya salah seorang di antara mereka itu nadhara melihat tahta qadamaihi, melihat di bawah kakinya, jadi berarti guanya di atas. Kalau melihat kaki di bawah bukan mereka, tapi yang melihat adalah orang musyrik Mekah yang mengepung tadi, yang mengejar tadi. Jadi kalau mereka itu tempatnya di bawah berarti ya. Sementara yang mengejar di atas. Kalau mereka melihat kaki mereka ke bawah, pasti akan la'ab, pasti akan melihat kita. Jadi pengejarannya sebenarnya sudah ya sampai ke tempat ya persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur itu. Hanya mereka ada di atas ya. Kalau saya mereka melihat kaki bawah, kelihatan kita. Jadi artinya merasa khawatir. Bukan merasa khawatir ya. Khawatirnya bukan khawatir pada dirinya, khawatir tentang Rasulullah. Kalau saat ditangkap mereka kan tamat agama ini, kira-kira begitu ya. Faqal, maka Rasul bersabda, bagaimana dugaanmu? Ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, bisnaini, dengan dua orang yaitu saya dan kamu, sedang Allahu thalithuhuma, sedang orang ketiganya adalah Allah. Jadi maksudnya apa ini? Maksud jangan khawatir. Kita benar berdua, tapi ada Allah bersama kita. 3 orang. Ketiganya adalah Allah. Ya. Jadi untuk menenangkan Abu Bakar itu yang sudah gelisah, dijawab dengan ini, bagaimana kalau kita berdua tapi Allah bersama kita. Mungkinkah Allah membiarkan kita? Ya. Itu dalam surat apa dia? Ma yakunu min najwa thalathin illa rabbul mujadilah apa mumtahanah itu. Ma yakun najwa thalathatun illa huwa rimala khamila syahadu syahbala adram ilakum la mahu illa huwa ma'um aina makan. Tidak ada 2 orang berbisik-bisik rahasian dia yang ketiganya. Tidak 4 orang melainkan dia kelimanya. Tidak lebih besar main Allah selalu bersama mereka. Di mana berada Allah pasti bersama kita. Ya. Nah, tentu tidak hanya berbisik. Waktu kita kumpul gini pun Allah bersama kita. Tapi itu disebut ma'iyatullah dalam bahasa Arabnya, kebersamaan Allah bersama kita. Tentu ya tidak bisa gambarkan seperti ada di mana juga di sana ya, karena kemahatauan Allah ya. Namun bisa juga Allah mau menghalangi orang lain dari melihat kita, Allah menghendaki bisa saja. Akhrajul Bukhari fi kitab fadhaili ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab keutamaan para sahabat Nabi
Babu manaqibil muhajirin wa fadlihim. Babnya khusus ya, keistimewaan kaum muhajirin, kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu. Hadis berikutnya, hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini bersumber Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Rasulullah SAW pernah duduk jalasa alal mimbar, atas mimbar. Faqal, maka beliau bersabda, inna abdan khayyarahu Allah baina ayyutiyahu min zahrati dunya ma syaa. Sungguh ada seorang hamba yang Allah telah memberikan kepadanya pilihan antara ayyutiyahu min zahrati dunya ma syaa. Dua pilihan antara apa? Yaitu untuk diberikan kepadanya apa? Zahratu ad-dunya ma syaa. Zahrah asal maknanya bunga, zahratun itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kenikmatan dunia, apapun bentuknya, ya harta, ya dan lain sebagainya. Sungguh ada seorang yang Allah telah memberikan pilihan kepadanya antara dua hal. Satu, diberikan kenikmatan dunia, masya'ah, sak karepe kira-kira begitu ya. Mau minta apa? Wa baina ma indahu. Dan pilihan kedua adalah apa yang dijanjikan di sisi Allah. Orang disuruh pilih. Kenikmatan dunia apapun bisa dimiliki yang dia kehendaki, atau yang masih dijanjikan oleh Allah yang sekarang belum menjadi kenyataan. Fakhtara ma indahu. Ternyata seorang hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Ya. Yang belum ada wujudnya, baru janji. Fabaka Abu Bakrin, mendengar itu maka menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Waqal, kemudian berkata, ya, fadainaka bi abain wa ummahatina fa'ajibna lahu. Asal makna fadaina, fada yafti itu menebus, fida itu busan. Ada tradisi zikir fida yang juga ada ya. Fidaiyun, Palestiniun itu berarti sukarelawan Palestina itu. Jiwa mereka tebuskan untuk mendapatkan ridho Allah, kemenangannya. Ya. Jadi kalau terjemahan harfiahnya, kami tebus dengan nenek moyang kami, kakek-kakek dan nenek moyang kami. Tapi maksudnya tentu bukan itu. Ya. Di situ terjemahkan apa itu? Fatainaka. Demi mengorbankan ayah dan ibu kami. Ya. Jadi akhirnya kurang lebih sama ya. Tadi kan seakan nenek moyang dijadikan tebus, rela, ya. Kalau mendapatkan itu, meskipun kami harus mengorbankan nenek moyang kami, kakek moyang kami. Hah? Kok sadis? Dikorbankan untuk Allah. Jadi kebiasaan untuk mengatakan itu. Jadi mirip dengan sumpah tapi bukan sumpah, mirip dengan sumpah. Wa qala an-nas,
Maka orang-orang pun berkata, Unzuru ila hadha syekh. Lihatlah syekh ini. Syekh asal maknanya orang tua ya. Syekh itu orang tua ya. Tapi seringkali sekarang syekh itu menjadi gelar. Kalau kita kiai di sana syekh ya. Dijamakkan menjadi masyayikh ya. Syekh itu. Apa? Syekhona, yaitu syekh kami, kiai kami. Ya. Nanya nahnu kan, syekhuna, ya. Syekhona Khalil biasanya yang ya. Jadi kiai kita, Kiai Khalil, syekhona, Hasyim Asy'ari misalnya, syekhona ya. Unzur ila hadha syekh, lihatlah syekh ini. Maksudnya lihatlah Abu Bakar itu. Yukhbir Rasulullah memberikan kabar atau memberitahukan an abdin tentang seorang hamba khayyarallahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya, yang Allah memberikan pilihan kepadanya untuk memilih antara dua, ayyutiyahu min zahratid dunya, untuk memberikan kepadanya kenikmatan dunia ini, apapun yang ia mau. Wa baina ma indahu, dan pilihan yang kedua adalah apa yang dijanjikan di sisi Allah. Wa huwa yaqul, dan Syekh Abu Bakar ini maksudnya fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami tebus ya semuanya, kami tebus ya. Ya. Sabdamu itu ya Rasulullah dengan nenek moyang kami. Fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyir, dan Rasulullah saat itu orang yang memberikan pilihan. Pilihan suruh milih antara kenikmatan dunia dan apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti tentunya. Fakana huwal mukhayyir, Rasulullah yang memberikan pilihan itu. Wa kana Abu Bakrin huwa a'lamana bihi, sedang Abu Bakar As-Siddiq tentu adalah huwa a'lamana bihi, orang yang paling alim di antara kita semua. Dengan kata lain bahwa hamba yang seperti itu adalah Abu Bakar itu, memilih yang dari Allah, bukan memilih dunia. Wa qala Rasulullah SAW bersabda, Inna min amanin nasi alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakrin. Sungguh orang yang amani. Amani diartikan apa itu? Apa? Mengorbankan ya. Ya. Ini dari kata amanah itu ya. Amanah itu perpaduan antara dua, aminah dan amanah. Ama itu percaya, aminah itu aman, aminah ya'manu aman. Sehingga amanah itu kalau kita percayakan, dia aman, nggak akan hilang. Jadi perjuangan makna itu seorang orang yang paling amanah padaku itu adalah dalam sohbati, dalam menemaniku. Wa mali, termasuk hartanya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, orang yang paling amanah boleh juga ya. Sehingga saking amanahnya itu dia juga siap mengorbankan apapun miliknya. Ya.
Walau kuntu muttakhidan khalilan, kalau seandainya aku, maksudnya ini dibolehkan oleh Allah. Seandainya aku dibolehkan Allah untuk memilih khalilan. Apa khalilan itu? Ya, teman yang sangat karib, yang sangat dekat. Juga sekarang teman khalilullah itu kasih Allah juga. Sangat dekatnya karena dari ya, sangat disayangi. Jadi kalau Rasulullah dia untuk memilih seorang menjadi ya, teman yang terdekatnya, teman karibnya, bahkan kekasihnya, min ummati di antara umatku, latakhatu Abu Bakrin, maka aku pasti akan memilih Abu Bakar. Illa khullatal Islam, kecuali ya pilihan Islam itu maksudnya ya. Jadi tentu nomor satu tapi agama dulu, agama Islam. Tapi kalau cuma memilih teman karib, teman yang sangat dekat ya, kekasih ya, tadi, maka yang dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun tidak harus mengalahkan agama Islam ya. Wala yabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakrin. Dan tidak boleh ada khawkhah. Khawkhah itu ya semacam pintu kecil lah, kita kecil yang menuju ke masjid. Jadi kalau seandainya ya ada jalan ke masjid, satu jalan saja, kemudian semuanya diharuskan melewati satu pintu, maka satu pintu yang dibolehkannya pintunya Abu Bakar Siddiq. Jadi yang bisa nerobos ke masjid dari gang atau dari gang itu hanyalah pintu yang menjadi terobosan dari rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tentu ini menunjukkan betapa keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajal Bukhari fi kitab Manaqibil Ansar. Ternyata di sini ya dikhususkan sahabat dari kaum Ansar ya. Babu hijratnya Nabi Ashabi ilal Madinah. Babnya tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW menuju Madinah. Karena ketika hijrah kita tahu Rasulullah di rumah bersama siapa? Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib saat itu masih ya, pemuda lah kira-kira begitu ya. Kemudian waktu sekepung saat itu kan seluruh suku bangsa Arab saat itu kan sepakat untuk mengirimkan ya, pemuda bersupernya untuk apa? Untuk membunuh Nabi kan. Semuanya membawa pedang dari seluruh suku bangsa Arab. Alasannya kenapa? Bab kalau seluruh suku maka nanti Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib tidak akan berani menuntut darah. Tidak berani menuntut darah karena yang membunuh orang seluruh jazirah Arab. Caranya seperti itu.
saat itulah Rasulullah menunggu izin hijrah itu. Izin hijrah. Dan ternyata ya tawakalnya Rasulullah juga bukan tanpa usaha. Ada usaha yang manusiawi, yaitu ketika mau keluar rumah berpesan pada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Menggantikan ya, supaya menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Jadi Ali tidur di ranjangnya Rasulullah, kira begitu ya. Itu pemuda itu ya. Padahal risikonya apa kira-kira itu? Ya, itu sasaran utama dari pemuda itu kan itu ya. Jadi dengan katanya siap mati lah begitu. Baru Rasulullah SAW keluar rumah. Keluar rumah yang dilakukan apa? Melemparkan apa? Pasir. Dengan doanya apa? Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Ya. Jadi berdoa agar wajah mereka atau penglihatan mereka bisa lihat semua. Ya karena tidak ada usaha lain selain itu ya. Membawa bedil belum berbedil loh. Syahatil wujuh ya. Ada juga yang mengatakan, tapi saya tidak pernah menemukan itu di dalam rujukan. Banyak orang Indonesia umumnya yang mengatakan bahwa Rasulullah membacakan waja'alna itu min sadda wa min khamsan fa akshain fahum la yubsirun itu. Jadi apa namanya, itu kan Allah ya, Allah mengatakan wa ajalna bainahum saddan, kami jadikan depan mereka penutup pemilam saddan. Itu firman Allah. Tapi ada yang menggunakan sebagai doa ya. Sehingga ada yang mengatakan itu digunakan untuk anjing katanya. Ya, untuk anjing kalau supaya dijegoki anjing katanya termasuk sumun bukmun umum lahir sabun. Wasalna berarti santan pengusaha Pak Aksan umum lahir sirun itu ya. Ya, yang jelas tidak ada riwayat yang mengatakan itu ya, mungkin ya apa namanya ya dugaan saja, dugaan karena maknanya seperti itu ya. Kemudian akhirnya kan tidak bisa lihat semua kan. Setelah itu kemana? Belum kasur Pak. Masih ke rumahnya Abu Bakar. Saat itu mendaki katanya. Sekarang katanya tempatnya jadi hotel apa depannya Mekah tuh, Hotel Hilton itu katanya. Dari rumahnya Abu Bakar dulu di situ. Hotel Hilton sekarang itu. Dengan tower-tower Mekah, ada 6 tower itu. Dari sana baru ke arah tenggara. Kemana? Kenapa ke arah tenggara kira-kira? Nah, untuk mengecoh itu. Karena mesti orang muslim sudah tahu kalau Muhammad keluar Mekah larinya mesti ke utara, ke arah Yasrib, ke arah Madinah. Ini kan berarti juga ada usaha ikhtiar manusiawi, ya. Tidak hanya pas usaha sultan. Itu sampai Gua Sur tadi, Tenggarang. Nah, pencarian terutara
peta pencariannya. Di sana berapa hari di Gua Thur itu? 3 hari. Itu ternyata juga dalam 3 hari juga ada juga. Ada yang ditugaskan putra Abu Bakar siapa yang lagi ya. Itu khusus untuk ya kalau sekarang memata-matai lah ya. Matai apa yang dilakukan oleh orang Quraisy Mekah. Orang Quraisy Mekah. Dan ada juga anaknya ditugaskan juga menggembala kambing di dekat Jabal Thur itu. Jadi informasi pengejarannya ada. Kemudian itu juga waktu malam hari yang mensuplai susu dari ternaknya yang digembalakan itu. Jadi logistik lah sekarang istilahnya. Jadi logistiknya itu dari anak yang ditugaskan untuk penggembalaan di sekitar Jabal Thur itu ya. Jadi intinya tidak hanya sudah pasrah untuk tanpa ada usaha masih tetap dilakukan ya, untuk menghindari pengejaran mereka ya. Kemudian tadi sampai beritanya selalu ada laporan kayak begitu ya. Sekarang pakai HP, waktu belum ada HP ya. Jadi pakai kurir malam hari ya. Dan ke gunung. Pernah naik ke Jabal Thur? Enggak ya? Pernah. Sampai gubanya itu? Saya malah belum pernah ya. Karena itu kalau ziarah kan tidak boleh naik ke sana ya. Tidak boleh. Khawatir karena terjal jalannya. Di dalam Gua Thur itu ada ular. Ada? Ular. Ular besar berbisa yang nunggu di situ. Rasulullah selama ribuan tahun. Nah itu gigit Abu Bakar. Abu Bakar digigit. Kalau saya yang bergigit bukan ular yang saya. Ya seperti kalat jengking. Ya kalat jengking. Ya Rasulullah Abu Bakar menahan tergigit itu ya, sampai meneteskan air mata membasahi Rasulullah. Ya. Bukan ular yang kita Abu Bakar ya. Ya. Dan saya kok belum pernah mendengar ular itu ya. Dan di sana ada ini apa namanya itu yang membuat laba-laba ya. Jadi gua ditutup oleh laba-laba itu dan juga ada ya yang sekarang banyak Masjidil Haram itu burung merpati itu yang bertelur di depannya pintu masuk gua itu. Jadi di samping ada laba-laba tadi yang menutup masuknya itu ada juga burung merpati yang lagi mengerami telurnya. Sehingga melihat itu mereka berpendapat tidak mungkin ada orang yang ada di dalam. Ada orang masuk kan pasti jebol itu namanya itu sarang laba-labanya. Dan merpati pasti terbang juga. Ini merpatinya kok tetap mengeram aja di situ. Ya. Itu semuanya karena Allah tadi ya. Allah dari yang ketiganya tadi bisa saja dengan bentuk semacam itu ya. Apa? Oh, barangkali ya. Sehingga cecak itu boleh dibunuh katanya ya. Ya. Bisa jadi. Jadi meskipun cecak itu kan hewan yang tidak buas kan, tidak menyakitkan gigitnya ya, tapi ya, anehnya itu boleh dibunuh. Ya.
Barangkali riwayatnya itu ya. Kan memberitahu dia ono makane wong ning kono gitu ya. Bunyi ono wong ngene. Ya. Ini kan terjadi setelah kematian Siti Khadijah sama Paman Nabi. Oh iya, ya. Itu kan tahun 10, bukan, 8 kenabian, itu Amul Huzn. Ya, tahun duka cita itu tahun ke-8 kenabian, ya. Yaitu wafatnya paman beliau dan juga istri beliau Khadijah itu. Yang kedua-duanya itu tokoh besar disegani oleh penduduk Mekah. Yang meninggal dulu siapa ya? Apa? Yang meninggal dulu. Siti Khadijah Abu Thalib. Lupa saya, duluan mana ya? Saya tahunnya sama ya. Ya. Khadijah dulu. Ya. Jadi selama 2 orang ini masih hidup, orang musyrik Makkah tidak berani untuk untuk membunuh Muhammad. Sehingga Sya'ra itu mengatakan kekufurannya Abu Thalib itu ada hikmahnya juga. Hikmahnya apa? Melindungi Muhammad. Karena nggak mungkin tokohnya kok anaknya. Mereka kan beranggapan anak angkat itu kan sama dengan anak kandung. Dapat waris juga dalam tradisi musyrik jahiliyah itu. Nah ini Muhammad kan anaknya Abu Thalib. Abu Thalib tokoh yang mereka hormati. Maksudnya tega membunuh anaknya. Makanya itu baru diputuskan ya, setelah kedua-duanya wafat. Khadijah yang terkenal dermawannya itu termasuk dermawan kepada orang musyrik Makkah juga, tidak hanya kepada Muhammad saja. Ya. Jadi mereka punya rasa segan. Yang apa? Yang tokoh yang inisiatif membunuh Abu Jahal sama Abu Lahab. Kalau Abu ya, yang jelas nggak berani waktu itu ya untuk apa namanya, kan terjadi musyawarah itu ya, musyawarah untuk membunuh itu setelah tadi dua orang nggak ada tadi, mereka juga sidang itu. Bahkan dalam musyawarah mereka itu ya, datang seorang syekh tua yang mereka segani, yang mereka takut. Siapa itu? Nah, iblis itu ya. Jadi iblis itu yang mendikte mereka. Ya. Karena ada 3 usulan yang semuanya dianggap salah. Satu usulannya adalah menahan Muhammad. Disalahkan oleh iblis tadi yang menjelma dalam bentuk syekh yang disegani. Ya. Kalau kau tahan akan dibela oleh Bani Hashim paling tidak. Kan jaman yusbitu kan ada 3. Yusbitu ayukhrijuk. Ada 3 pilihan yang itu disalahkan semua oleh iblis tadi. Membunuhnya yusbitu itu menahan. Kemudian yukhrijuk mengusir. Oh diusir dia pasti ada pembelanya di Yasrib. Kemudian kalau kau tahan, ya juga akan dibela juga, bisa dilepaskan oleh para Bani Hashim. Atau yaktuluk, maka bunuh, itu ada pembelanya juga nanti, nuntut darah.
Di dalam tradisi bangsa Arab ini sudah ada yang namanya semacam kisos itu. Jadi ada pembunuhan ya dikisos atau tadi minimal menuntut uang darah itu, diat itu. Semua disalahkan oleh iblis itu. Sehingga dipilih yang membunuh tadi, tetapi supaya tidak bisa dibela, hanya bisa menuntut darah, maka tadi ini harus dilakukan oleh seluruh suku bangsa Arab tadi. Ya. Itu apa namanya, idenya si iblis itu yang menjelma dalam bentuk manusia. Maka itu yang diambil akhirnya. Ya. Ya. Belum. Tahun 8 kenabian. Ya. Makanya amul huzn ya. Ya. Yang mereka mendanai dakwah Rasul adalah Khadijah, sementara Abu Thalib ini melindungi, membesarkan, melindungi, termasuk pengaruhnya Abu Thalib membuat mereka tidak berani untuk mengambil keputusan bunuh tadi. 2 tahun berikutnya baru hijrah ya, 2 tahun setelah itu. Dan itu juga turun setelah itu, turun surat Hud misalnya. Jadi ta'amul huzn itu turun surat Hud itu yang intinya tentang kisah-kisah para nabi. Sehingga itu menjadi seliyah, menghibur nabi. Tidak usah gelisah meskipun kau dihadang oleh umatmu, oleh kaummu, karena setiap nabi seperti itu. Ya. Hadis berikutnya ya. Ini tadi kita Bumana bil Ansor, ini kebaikan orang Ansor, bab hijrah Nabi wa ashabi ilal Madinah. Bab tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya ke kota Madinah. Ya. Ada enggak yang tertinggal di Mekah? Atau sengaja tidak berangkat hijrah? Ada ya? Hah? Ya. Saya menganalisis bukan aras-arasan, bukan aras-arasan. Jadi ini semacam ya, pemikiran tafsir jadinya. Kenapa? Ada juga yang beriman tapi punya persepsi. Persepsinya apa? Kan hijrah itu tidak termasuk rukun Islam. Ya kan? Nggak ada rukun Islam hijrah. Ya. Rukun Islam itu 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga yang penting itu bisa dilakukan. Dan tidak akan mengurangi keislamannya, keimanannya. Karena tidak bukan suatu rukun. Sehingga mereka tetap tinggal di Mekah. Persepsi semacam itu. Tapi itu ada yang kaya-kaya pada di sini yang muncul kemudian ya. Kemudian disita barangnya. Ya. Itu siapa namanya? Suhaib Ar-Rumi namanya. Suhaib Ar-Rumi ya. Suhaib Ar-Rumi ya. Suhaib Ar-Rumi termasuk yang hijrah Pak kalau itu. Suhaib Ar-Rumi itu mau hijrah tapi karena dia seorang kaya raya dan asalnya bukan penduduk Mekah asli itu. Jadi dari Romawi. Jadi kaya di Mekah, sudah beriman dari Muhammad,
maka mereka jadi sasaran. Jangan sampai dia itu ikut hijrah. Kalau tak ikut hijrah, hartanya, dan memang harta muhajirin langsung ditinggalkan, dirampas oleh orang musyrik Mekah. Dan Suhaib Ar-Rumi ini ya berusaha untuk membawa sebagian hartanya, yang konon hanya bawa karung glansing itu begitulah tuh. Jadi 2 karung di atas untanya, jatuh yang kanan dan kiri kira begitu. Ternyata belum sampai keluar Mekah sudah dihadang itu. Maka tapi dia sudah siap juga, dia terkenal juga jago tembak itu ya, jago panah. Dia menyiapkan panah yang lengkap itu. Sehingga terjadi juga tantangan kira begitu. Sehingga dia pernah, kamu kan tahu saya kan jago tembak gitu ya. Kalau berani menyentuh saya akan ya. Akhirnya mereka memberi 3 pilihan itu. 3 pilihan. Ya. Pilihannya apa? Ya. Kamu tetap ke Mekah, tapi kepalamu ditinggal di sini. Jadi dibunuh maksudnya. Yang kedua, ya, serahkan seluruh hartamu di Mekah untuk kami. Kemudian silakan perjalanan dengan jalan kaki. Nah, konon dia pilih yang ini. Semua simpanannya di mana di Mekah diberikan, dia melakukan perjalanan jalan kaki. Itu Suhaib Ar-Rumi namanya. Ya. Tentang orang-orang yang tadi yang salah persepsi tadi itu ternyata turun ayat itu di surat An-Nisa. Ya. 97 100. Innal apa namanya ayatnya ya? Hah? Bukan. Innal ladzina fahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima qalu kunna musta'ad. Terus apa lanjutannya? Qala nar pada jahanam. Jadi intinya sungguh orang-orang yang mendalimi di Indonesia ini. Innal ladzina tawaf yang tafun malaikat yang di mawafat ini malaikat zalimi terkait menzalim dirinya sendiri. Ya. Malaikat berapa? Kenapa kamu seperti ini nasibmu? Jawabnya qalu kunna musafir. Kami dulu kan orang tidak berdaya di Mekah. Jadi cari-cari alasan tidak berangkat hijrah itu ya. Mulai ma'ahum jahanam gitu ya. Tapi masih dia. Mereka tempatnya di neraka jahanam itu. Nasibnya gimana ternyata karena mereka itu yang penting di Mekah saya bisa mengancam rukun, syahadat, sholat, zakat, puasa sih kan bisa. Apalagi bisa terus di Masjidil Haram juga kan istimewa. Yang penting menjalin itu hijrah kan bukan rukun Islam tadi. Ternyata hijrah juga punya nilai yang lebih. Ya, sehingga mereka tanpa hijrah mendalimi diri mereka sendiri. Kemudian wujudnya ini apa? Pada tahun 2 Hijriah, ya, mereka dipaksa oleh tokoh-tokoh musyrik Makkah untuk berangkat ke perang Badar. Perang Badar di barisan orang musyrik Makkah, dan banyak dari mereka yang terbunuh. Setelah perang itu, ya, orang-orang muhajirin, loh, ini kan kawan kita, ini kan kawan kita, saudara kita yang beriman di Mekah sama kita, kok terbunuh di sini? Dugaan mereka yaitu gugur mati syahid juga. Kemudian turun ayat tadi
Sungguh orang diwafat yang keadaan menzalimi diri mereka. Maka dikatakan mereka, kenapa kamu nasib ini? Orang beriman kok dapat nasib seperti ini? Beralasan kami kan orang-orang lemah, tidak berdaya. Dapat kekuasaan musyrik Mekah. Maka dijawab tempat itu neraka jahanam. Itu apa namanya tadi yang 97 ya, 97. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi ayat tentang orang tua, siapa namanya lupa saya yang ayat yang ke-100 gimana bunyinya? 100 Anisa. Enggak. Kalau yang 97 ini Apa? 97. Sesungguhnya orang Ya sudah, tadi sudah. Yang berikut. Yang 99 sampai 100. maka mereka itu mudah-mudahan kamu memaafkan. Oh ya. Itu orang benar-benar tidak mampu, tidak punya budaya, mudah dimaafkan ya. Berikutnya lagi. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang tuju, maka sungguh pahalanya besar pasti berapa. Ya. Allah Maha Ya. Iya, wa ma yakhrud min muhajiran illallah tsumma yudrikul faqad waqa'a ajrun Allah. Itu nama ayat 100 dia. Ya. Jadi ada seorang itu namanya Dhamrah bin Qais namanya. Dhamrah bin Qais ya. Seorang tua yang dalam keadaan sakit keras. Ya. Mendengar ayat tadi itu ya, ancaman orang tidak mau berhijrah tadi, meskipun dia beriman, ternyata mendapat neraka itu. Ya. Maka dalam keadaan sakit keras, ya, di tengah malam hari, dia memerintahkan kepada anak-anaknya untuk menandunya berangkat ke hijrah, berangkat hijrah. Yang ayat 100 itu. Ya. Wa may yakhrud min Allah summa yudrikul orang siapa meninggal rumah atau berhijrah kemudian duluan mati di jalan faqad waqa'a ajrullah dan mendapatkan pahala hijrah penuh 100%. Itu orangnya Dhamrah bin Qais ya, minta ditandu tengah malam, baru sampai di Tanim ternyata dia meninggal. Ya. Dalam keadaan karena takutnya ancaman tadi ya, tidak berhijrah harus mendapatkan balasan neraka jahanam. Maka berangkat ditandu itu saking takutnya, dan baru sampai Tanim ternyata sudah meninggal. Turun ayat yang 100 itu, wa may yakhrud min baiti muhajiran ilallah tsumma yadrikhul maut yudrik faqad waqa'a ajrullah wa kana ghafurur rahim itu ya. Jadi kisahnya hijrah semacam itu ya. Ini kan salah persepsi kan. Kayaknya kan benar loh. Hijrah kan tidak termasuk rukun Islam. Namanya rukun Islam tapi dijalankan. Kan berarti sempurna kan itu. Apalagi tinggalnya di Mekah, bisa langsung sholat di Masjidil Haram dengan syarat tentu. Syaratnya apa? Berdamai dengan tokoh Mekah. Jadi sulumun selamat lah kira-kira begitu ya. Jadi yang penting selamat, tapi syariat kan tetap dijalankan juga. Jadi akhirnya kan tidak meninggalkan syariat Islam, hanya kalau bertinggalnya itu memilih mereka di bawah pimpinan orang musyrik Mekah. Sebab kalau mereka tidak mau dipimpin, mereka pasti juga akan diusir atau bahkan mungkin dibunuh. Nah, namun ternyata kenyataannya mereka dikerahkan, diwajibkan untuk berangkat ke perang Badar pada tahun 12 kenabian atau tahun 2 Hijriah itu.
Maka apa? Di sana terbunuh. Terbunuh, dan itu tadi ayatnya apa nama itu ya. Wah, nggak tahu kalau jumlahnya, nggak disebutkan jumlahnya ya. Karena menggunakan hum, innalladzina tawaffahumul malaikah. Ya. Jadi puluhan yang jelas itu ya. 70 orang. Enggak, 7 orang itu kan tokoh yang terbunuh dalam perang Badar itu ya. Tokoh-tokohnya Quraisy saja yang 70 itu. Ya Rom, kalau ayat ini infiru khifafan wa thiqalan itu. Nah, ya. Itu kan perintah untuk berangkat perang. Dengan ayat itu maka kalau ada perintah perang, berangkat semua, ditinggal Nabi. Sehingga turun ayat yang membatasi itu. Kalau firqatin ta'ifun, hendaklah ada dari setiap golongan satu kelompok untuk tafaqquh fiddin. Inilah mempelajari ilmu agama, tafaqquh fiddin ya. Ya. Kalau itu ayat yang sini mutmainnun fi qalbin. Ila man ukri wa qalbuhu mutmainnun bil iman itu ya. Itu kaitannya kan dengan 2 orang sahabat. Rasulullah masih ada saat itu, tapi Musailamah sudah muncul saat itu. Musailamah sudah ada ya. Kemudian 2 orang sahabat yang tertangkap oleh Musailamah. 2-nya dipaksa untuk mengakui Musailamah sebagai nabi, gitu ya. Nah, 1 orang menolak, dan dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya, yang 1 tadi terpaksa mengatakan itu untuk menyelamatkan jiwanya. Ya. Ini dilaporkan kepada Rasulullah. Gitu. Yang dipenggal pasti surga. Nah, tetapi yang kedua ini juga dimaafkan, tidak berdosa. Nah, dia tahu persis bahwa temannya benar-benar dipotong lehernya. Ya udah menolak, makanya dipotong juga. Maka berpura-pura karena dipaksa untuk ilmu ukri waqatul, padahal hatinya tetap beriman. Itu memang ditanya oleh Rasulullah, bagaimana hatimu saat itu? Kami tetap beriman. Mau turun ayat itu, ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia dipaksa untuk murtad, tetapi dia mengatakan tapi tetap hatinya tidak, hanya lisannya saja, sehingga selamat, tidak dibunuh. Itu darurat yang ancamannya adalah jiwa, ancaman jiwa, ya, jiwa. Nah, sekarang ini banyak yang tidak sampai jiwa sudah dibolehkan. Misalnya sokok menyokok itu ya. Itu banyak yang berpandangan loh. Kalau nggak nyokok itu kan proyeknya nggak akan diberikan pada kita. Kan darurat seperti itu. Ya. Ini termasuk kiai yang saya jadi termasuk kiai. Ya. Kalau Rasulullah berdoa ini bagaimana? Intuhlid hadhihi isyabah lam tuqbat fil ardi. Apa? Intuhlid hadhihi isyabah. Oh ya. Tuqbat fil ardi. Itu doanya Rasulullah di Badar itu. Di Badar ya. Jadi kalau ini ya Allah, kalau ini semuanya terbunuh ya. Tidak ada lagi orang yang beriman padamu, jadi agamamu kan sirna. Itu doa Rasulullah saking apa ya? Saking mengharapkan dari Allah itu pada perang Badar itu. Jadi menjelang Badar itu Rasulullah berdoa sampai seperti itu, sampai para sahabat sudah ya Rasul, cukup ya Rasul ya. Jadi doanya saat itu sampai membuat mereka menangis karena itu. Mengadu kepada Allah, kalau ini jumlah ini nanti habis semua, bisa jadi sudah tidak ada yang menyembahmu lagi di muka bumi. Ya, Rasulullah berdoa itu, jadi kita pun mungkin dalam kondisi semacam ini boleh juga berdoa semacam itu. Seperti ini Pak Yai.
Apa? Gubernur Anies. Heeh. Beliau kan membela Islam. Heeh. Sedangkan yang lain itu kekuatan iman dicepet-cepet. Itu hadil isobah lam tuqbal fil ard. Kalau pemilu 24 ini kalah, maka Islam sakno. Bagaimana itu? Ya boleh saja, boleh. Memang sudah kondisi seperti itu boleh saja. Ya. Boleh saja mengadu pada itu kan pengaduan untuk menguatkan pengaduan saja kan. Ya. Dan hari ini kayaknya kondisi kita kan semacam itu ya. Dulu mungkin diharapkan satu aparat yang baju hijau ya. Tapi setelah panglimanya diganti, poncone dulu jika jadi waktu kan jadi apa namanya seperti Juanda ini apa namanya yang panglima bandara itu beliau dulu di sana itu. Terus sekarang jadikan panglima itu. Kemudian setelah itu mungkin didoktrin oleh mantan-mantan itu. Sekarang jenderal-jenderal pensiunan yang di sekeliling mereka itu. Sehingga baju hijau dibikin jinaan. Terutama setelah panglimanya segera digantikan itu. Siapa namanya orang Pekalongan? Siapa Pak? Yang sekarang yang di Surabaya di eksekusi, di persekusi. Siapa? Gatot Nurmantio. Ganti kan begitu diganti, bahkan yang SK-nya Dakota dibatalkan semua oleh Panglima yang baru. SK-nya dibatalkan. Ya. Nah, sekarang jadilah seperti ini. Mbak Prabowo kok nggak mengurangkan Habib Rizik? Ya itulah ya. Jadi kelihatannya salah strategi juga saya kira ya. Nah, buktinya nggak ada apa-apanya kan. Padahal umat saat itu sudah seperti itu sampai menghimpun uang juga kan waktu itu. Waktu detik akhir pilpres itu kan jumlahnya tetap tidak tertandingkan waktu Senayan itu. Terus saya mengumpulkan dana kan untuk ini. Ternyata terakhir diketek kok. Nah, sekarang kan nggak ada juga kan, pengaruhnya nggak ada kan sekarang, nggak ada. Kemudian Pak siapa namanya, Wapresnya melu pisan jadi menteri, nggak konsisten ya. Itulah kita ya. Jadi tidak konsisten kalau memang jadi oposisi terus misalnya, ya. Jangan ini ya. Sehingga. Bayi Ma'ruf kok menengai? Hah? Bayi Ma'ruf Amin kok menengai? Ya. Ya. Boleh lah. Sama Prabowo itu, Ya, saya kira sudah kita bahas, sudah tahu ya. Ada yang menyerupakan dengan Bal'am ibnu Ba'ura. Siapa Bal'am bin Ba'ura itu? orang Yai. Iya. Yai mana? Iya. Yai Bani Israel itu. Yai Bani Israel itu. Ya. Yang diutus oleh Nabi Musa menghadap ke Raja Madian itu untuk mengajaknya bertauhid. Raja Madian merayu dia, kasih duit, kasih jabatan, terus sudah berbalik. Itu ayatnya ada ya kan tuh. Ayat Al-A'raf itu waktu al-ayat waktu alladzi atainu ayat fansallahu min hafat wa syaitan wa asbaha minal ghawin. Warsyillah rafa'ni walakin akhirat tabawa famathalu kamathalil kalbi in tahmil aliyas aw tarjal zalika mathalu qaumil kadzdzabi faqsusil qasal alam yatafakkarun itu sa'a mathalul qaumil kadzdzabi ayatina itu
kisah pengikutnya Nabi Musa, seorang yang alim. Orang ini ditugaskan untuk menemu Raja Madyan untuk mengajaknya bertauhid. Ternyata kena rayuan gombal, berbalik. Dan digambarkan, ya saya pernah membuat judul di Al-Hikmah itu diperhalus oleh Pak Sakib. Ada yang manusia babi, manusia kera, manusia keledai, ini manusia anjing. Kenapa? Karena dalam Arab itu 175 itu. Famathuluhu kamathalil kalbi. Orang semacam itu gambar sama dengan anjing. Anjing itu apa? Intahmil anil has. Kau bentak dia tetap melet-melet. Kau biarkan tetap melet-melet. Ya. Jadi ibaratnya ajak kebaikan. Gimana gitu. Maka kisahkanlah kisah ini agar mereka mau berpikir. Sa'amil qaumul kadzabi ayam, betapa buruknya gambaran orang-orang yang mendustakan ayat kami. Ya. Tapi Bal'am bin Ba'ura ini kan bukan Bal'am ya. Ini kan Ma'ruf Amin, bukan Bal'am bin Ba'ura. Ya. Iya, murid utusan lagi. Utusannya seorang alim tentang Taurat. Ya. Kemudian diutus ke Raja Madyan. Madyan itu ya kalau sekarang di sekitar Laut Mati. Nabi Syuaib dikirim ke sana juga. Ya. Mertuanya Nabi Musa siapa? Nabi Syuaib kan? Nah itu sana. Itu Madyan di sana. Jadi orang alim. Hah? Ya. Itu wadrib lahum masalan. Cerita gambaran orang ini yang kami beri ayat-ayat kami. Fansalakha min itu mereka meninggal. Insalakha itu seperti ular yang keluar dari kulitnya. Lungsungi. Gambarannya dia itu seperti itu. Seperti ular yang lungsungi. Maka disambut oleh setan, maka jadi orang yang tersesat. Akhirnya kan begitu ya. Nah, orang itu gambarnya sama saja dengan anjing kan. Famathalu kamathalil kalbi in tahmil yalhas atau tatruku yalhas. Sa'aman kemudian kata betapa buruknya perumpamaan gambaran orang yang semacam ini. Faksusul qasas, kisahkan ini agar mereka berpikir seperti itu. Ya, itu Bal'am bin Ba'ura ya, hanya itu menjadi pelajaran. Hanya apakah zaman sekarang ada yang mirip dengan itu atau Bal'am bin Ba'ura yang mini ya. Saya kira banyak yang meniru itu juga, saya kira itu ya. Al-A'raf 125 kalau nggak salah. Ya. Mulai watlaim apa ya? Naba alladzina atainu ayatina fansalan fa'atba'us syaitan fakana minal ghawin. Betul mungkin ya. 175. Betul, Pak? 175 betul ayat itu. Itu setelah janji fitrah itu. Wa itaqatan bani adzulun wa aslan. Qala sa'id. Betul. Betul, Mas. Betul ya? Ya itu. Ada beberapa ayat itu ya. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami, dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Satu lagi berikutnya ya, gambarannya itu.
Lanjutannya. Bagaimana? Dan sekiranya kamu menghendaki itu, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikutinya. Fasbah minal ghawin. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka jadikanlah kisah itu agar mereka bertinggi. Sama masalah saya. Apa? Masalah saya. Kasih tahu, bantah, nggak kasih tahu, malah Ya. Ya. Jadi itu tadi ya, ada ulama yang ngelama. Ya. Tapi ulamanya Bani Israel. Tapi masalahnya apakah sekarang ada yang niru-niru seperti itu? Ya, kita sendiri saya kira bisa menilai itu ya. Ya. Jadi keulamaannya digunakan untuk mencari materi dunia itu yang gitu. Ya. Maka dihinakan ya, seperti anjing tadi. Ya, ya. Jadi gambaran yang sangat buruk. Ya, saya pernah mengkaji ayat tentang itu, manusia apa? Manusia nggak pernah mati, manusia yang hidup tapi sebenarnya nilainya bangkai, itu ada ayat semacam itu. Hidup bertayangan tapi nilainya sama dengan bangkai saja. Ada yang sudah mati, sudah jadi tanah, tapi sebenarnya tidak mati, tidak hidup selamanya. Banyak manusia yang aneh dalam Al-Quran itu. Dalam apakah batin itu yang selalu membela Islam itu nggak dengar sama yai-yai? Ya Allah, ada yang beda pendapat kemudian. Beda pendapat ya. Ya tadi kan saya kira contoh Mekah itu mirip juga itu kan. Oh, yang penting kita tetap menjalani syariat. Ya. Nah, pasti aman asal saja berdamai aja dengan yang pegang kekuasaan kan gitu deh. Mekah tadi. Ternyata akhirnya dipaksa berangkat Badar dan terbunuh tempatnya Jahanam juga. Itu kan mirip juga dengan itu kan. Mereka sudah beriman hanya gara-gara kok hijrah. Hijrah kan mesti meninggalkan hartanya, dilenyap kan. Menjadi pengungsi, hartanya dirampas oleh musuh Mekah. Maka cari-carilah kira-kira, dipikirkan negara. Terus solusinya bagaimana? Apa? Solusinya negara kayak ini. Berdoa. Ya. Kalau menurut saya ternyata yang namanya umat kita ini ya belum benar-benar mendalami masalah politik. Politik intinya kekuasaan kan. Dalam masa kepemimpinan dalam ayatnya sangat keras itu ternyata mereka. Ya menurut saya yang namanya pendidikan agama harus masuk itu. Memilih pemimpin yang gimana, kalau pemimpin salah risikonya apa gitu. Ya. Memilih pemimpin yang tidak seiman dengan itu kan menghanguskan iman kita. La yattahidul kafi auliya min dun wa yaf'al min syai'. Saya memilih pemimpin yang tidak seiman, ya. Maka sudah enggak ada hubungan iman dengan Allah. Risikonya itu. Dalam Al-Maidah 51 yang disebut itu wa ta'lamu fa innahu minhum kan mereka maka menjadi golongan mereka kan Islamnya hilang kan. Konon ya terjemahan Departemen Agama Al-Maidah 51 itu sudah dibuatkan. Ya sebenarnya memang maknanya tidak hanya pemimpin Pak itu. Jadi boleh saja itu. Ya. Karena wali itu asal maknanya orang yang dekat, wali itu.
Wali itu maknanya makna ganda banyak. Ya. Jadi sehingga kawan dekat orang kepercayaan nggak boleh. Ya. Termasuk kawan dekat adalah calon suami. Kalau tidak seiman nggak boleh. Kok nanti tetap langsung pernikahan tidak seiman, imannya hangus itu. Imannya istri itu hangus. Kan wa mayalun fa innahu minhum sudah menjadi golongan mereka. Yang tadi ayat 28 Al Imran itu farismullah fi syai' itu terjemahannya menurut saya juga masih enggak tegas. Itu maknanya sudah enggak ada hubungan iman sedikit pun dengan Allah. Makanya terlepas coba 28 Pak. Al Imran 28. 28. Janganlah orang-orang beriman memilih orang kafir sebagai pemimpin. Ya. Melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat. Ini kan falai simillah fi syai' itu dimaknai tidak akan mendapat apapun dari Allah kan itu. Ya. Itu menurut saya kurang tegas. Tegasnya itu berarti sudah enggak ada hubungan iman dengan Allah. Enggak ada apapun dari Allah, enggak ada. Padahal yang termahal kan iman. Enggak dapat apapun dari Allah itu maksudnya itu. Karena tadi ayat yang tadi itu menegaskan kan memilih mereka berarti sudah menjadi golongan mereka. Agama sudah pindah agama mereka. Jadi syai' itu menurut sangat kecil. Sudah enggak ada hubungan sekecil apapun hubungan iman. Dan masih banyak ayat lain itu ya. Yang memilih wali itu mulai kawan dekat ya, orang kepercayaan, jadi termasuk suami bagi seorang wanita ya. Itu ternyata juga orang munafik. Itu yang dalam surat An-Nisa 140-an atau 130 berapa itu ada itu ya. Yaitu yang memilih ya orang-orang kafir sebagai pemimpin, bahkan tidak hanya pemimpin. Lah kalau teman dekat orang saya enggak boleh apalagi pemimpin kan gitu. Karena menurut ajaran Islam kan wali tadi maknanya banyak ya. Sehingga berarti bahwa pemimpin juga harus dekat dengan yang dipimpin. Ya. Wali itu orang dekat. Waliullah orang yang dekat dengan Allah. Wali murid dekat dengan murid. Wali kelas juga yang sangat dekat dengan kelas itu ya. Ya, termasuk ketika maknanya pemimpin itu harus dekat dengan yang dipimpin. Ya. Jadi maknanya yang banyak, ya. Sehingga mungkin menghindari makna yang lebih tegas, gitu. Maka dipilih yang lebih lunak, kira-kira begitu. Ya. Jadi menurut saya masalah kepemimpinan ini masuk dalam pendidikan agama, sehingga itu sudah tertanam. Jangan waktu pemilu saja itu nanti pemilu baru memunculkan itu, nanti saya Islam dituding-tuding yang macam-macam itu ya. Sehingga beliau ini kan sudah membuat pernyataan nanti tahun 2024 itu sudah tidak ada lagi masalah ideologis itu. Ya sudah tidak menggunakan agama intinya, menggunakan agama untuk pemilu dan pilpres. Jadi intinya agama itu untuk orang mau mati, orang mau itu aja. Untuk kehidupan politik jangan pakai agama, intinya kan begitu. Dan anehnya Pak Ma'ruf pernah buat pernyataan seperti itu. Ya, tahun 24 sudah tidak ada lagi yang seperti harapannya seperti itu. Ya, kan luar biasa itu ya.
Kalau yang mengatakan beliau, kalau yang mengatakan Jokowi pantas ya, mengatakan Luhut pantas mana itu. Ini beliaunya kan. Kalau kira-kira nggak diperintah Apa? disuruh mengatakan atas perintah orang lain. Ya itulah kita yang sekarang mudah saya tuduh ini karena semua sudah dapat ini Pak tadi ya, dunianya sudah dapat semuanya. Seperti itu loh, ayam jago, DPI jagung, nyucuk kemarin kalau digelar. Ya, itu dalam pepatah jawek kal bakayat baka. Jawek kal bakayat baka, apa yang maknanya itu? Ya. Kalau ingin memelihara anjing, supaya anjing itu patuh pada kita, bikin lapar dulu. Udah kelaparan kasih makan, akan ikut. Itu memang zaman Orde Baru dulu juga begitu juga kan. Ya. Petisi 5 tahun Pak Nas itu kan masuk di situ dulu ya. Semua ekonomi semua dimatikan ya. Ini konon kan siapa namanya FPI ini kan akhirnya kan uang pribadi pun sekarang diblokir semua itu ya. Jadi tidak hanya membunuh orang ini, membunuh karakternya, membunuh ekonominya juga. Ya belum, rambakannya tidak boleh dipakai. Tapi dicarikan pasal yang kedua dianggap pencucian uang. Pencucian uang itu apa sebenarnya? Ya. Itu makanya kaum istri itu katanya ada nasihat supaya nggak dituduh jadi pencucian uang. Ya. Kalau nyuci pakainya suami lihat dulu jangan sampai ada uangnya di saku dicuci. Padahal bukan itu. Jadi uang korupsi misalnya nanti diberikan ke masjid ini untuk wakaf misalnya, untuk infak, nah, itu dicuci sehingga dosanya hilang. Jadi uang yang tidak halal digunakan untuk kebaikan-kebaikan ya, atau tapi tidak sama itu untuk kepentingan pribadi juga jadi juga pencucian uang sekarang. Ya. Money laundry ya, bahasa Inggrisnya. Ya, baik saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, sampai ngobrol-ngobrol ke politik. Kenapa Pak? Apa? Meninggalkan sholat setiap waktu itu, sholat fardu. Itu kan ditulis kafir. Terus status pernikahannya gimana? Orang nggak sholat, orang Islam nggak sholat. Ya. Status perkawinannya gimana? Fasik itu fasik saja. Nggak sholat. Iya, itu fasik namanya, bukan kafir. Kecuali dia nggak mengingkari kewajiban sholat itu kafir. Lah iya, nggak maunya kenapa males itu kan Pak? Kalau maunya apa sholat ini itu kafir berarti. Ya, tidak. Status perkawinannya gimana? Hah? Ya kalau hukumnya kafir ya sama aja dengan tadi. Wah. Iya. Ya. Orang itu tidak ngaji atau saya cuma ide. Iya. Ya. Itu sudah Kan hati saya juga mencaci sama muslim aja hukumnya fasik. Mengkafirkan itu atau memeranginya, menyerangi, memerangi tadi termasuk membunuh. Bisa membunuh tidak fisiknya, membunuh ekonominya sama membunuh juga kan. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi seorang yang beriman itu kafir. Jadi kalau penguasa memerangi orang beriman sudah kafir kan. Artinya seperti itu. Ya, sekali lagi inilah sebenarnya kita sudah jauh dari tuntunan Islam ya. Sehingga tadi sekarang malah kan dilarang kan katanya sekolah-sekolah mengajarkan apa itu ya. Jadi menurut saya lembaga pendidikan harus tahu kebenaran Islam itu bagaimana, jadi kaitannya dengan
kepemimpinan negara yang siap sekian tahun misalnya memimpin, hingga tidak terus seperti ini. Ya. Kalau langsung mendekati pemilu baru mengatakan itu, nah, itu ya sudah susah. Zaman susah gampang aja dituduh gini. Ya. Dan mungkin di pondok-pondok pun saya kira juga tidak tegas dalam masalah itu, kepemimpinan itu tidak tertanam dengan demikian rupa. Dan mungkin sekarang itu dianggap mendidik calon-calon teroris sekarang ya. Ya, baik ini Bapak Ibu, ya ternyata hanya beberapa hadis tadi, mudah-mudahan ada hikmah dari itu semua, ya. Dan semoga negara kita ya atas pertolongan Allah tentunya, semoga mengalami perubahan kembali kepada kita yang beriman yang mayoritas, tidak menjadi minoritas seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li kulli sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa qina ya Allah bi fadlika amman siwak ya wasi'al maghfirah. Allah jal baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al baldatan aminatan radiyatan mardiyah tajri fi ahkam wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal fakhsha' wal munkar wa jami'al maradi wat ta'un wa la yashmur innaka qadir. Allahumma as'al al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ighfir lana dhunubana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman waj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum alhamdulillah rabbil alamin. Bila taufiq hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.